Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustazah Robia MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 1902010156. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Baik, pertama-tama yang kita akan bahas yaitu mengenai sikap keagamaan dan pola tingkah laku. Nah, apa pengertian dari poin pertama, yaitu sikap dipandang sebagai seperangkat reaksi-reaksi efektif terhadap objek tertentu berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan penghayatan individu itu menurut Ma'ar. Kemudian sikap terbentuk dari hasil belajar dan pengalaman seseorang, bukan sebagai pengaruh bawaan atau faktor intern seseorang, serta tergantung kepada objek tertentu. Selanjutnya yaitu rumusan sikap menurut Alport. Yang pertama yaitu sikap selalu dihubungkan dengan objek seperti manusia, wawasan, peristiwa, atau ide. Kemudian sikap merupakan hasil belajar yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan. Kemudian sikap diperoleh dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik di rumah, sekolah, tempat ibadah, ataupun tempat lainnya, melalui nasihat, teladan, atau percakapan. Selanjutnya di bagian ini kami masih mengambil rumusan sikap menurut Alport. Nah, yang pertama yaitu sikap bergantung kepada situasi dan waktu, sehingga dalam situasi dan saat tertentu mungkin sesuai dan bisa juga tidak sesuai dengan waktu yang berbeda pula. Kemudian bagian dominan dari sikap adalah perasaan dan efektif. Sikap memiliki tingkat intensitas terhadap objek tertentu, yakni kuat atau lemah. Kemudian sikap dapat bersikap relatif konsisten dalam sejarah hidup individu. Kemudian sikap merupakan bagian dari konteks persepsi ataupun kondisi individu. Yang terakhir yaitu sikap merupakan penilaian terhadap suatu yang mungkin mempunyai konsekuensi tertentu bagi seseorang yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu sikap terhadap objek konkret maupun yang abstrak. Nah, di poin ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu komponen kognisi. Hal ini akan menjawab tentang apa yang dipikirkan atau yang dipersepsikan tentang objek. Kemudian bagian yang kedua yaitu komponen efeksi. Efeksi ini dikaitkan dengan apa yang dirasakan terhadap objek, yaitu senang atau tidak senangnya kita. Kemudian poin yang terakhir yaitu yang ketiga adalah komponen kognasi, di mana komponen ini berhubungan dengan kesediaan atau kesiapan kita untuk bertindak terhadap objek yang dituju. Kemudian kita membahas tentang bagaimana prosesnya. Nah, yang pertama yaitu proses ini itu berkaitan dengan hasil belajar dari interaksi, kemudian hasil belajar dari pengalaman. Nah, hasil belajar dari interaksi ini meliputi tergantung pada faktor eksternal seseorang. Nah, kemudian yang hasil belajar dari pengalaman yaitu tergantung pada faktor internal seseorang. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap keagamaan yang menyimpang. Nah, di sini kami memasukkan 4 faktor, di mana faktor yang pertamanya yaitu teori pertimbangan sosial. Yang pertama faktor internal. Kemudian faktor internal ini meliputi persepsi sosial, posisi sosial, proses belajar sosial. Kemudian yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor penguatan, komunikasi persuasif, kemudian harapan. Yang kemudian teori yang kedua yaitu teori stimulus dan respon. Teori ini meliputi 3 bagian yaitu perhatian, pengertian, penerimaan. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori konsistensi, di mana teori konsistensi ini merupakan perubahan sikap atau proses yang terjadi pada diri seseorang dalam upaya
untuk mendapatkan keseimbangan antara sikap dan perbuatan. Kemudian yang keempat yaitu teori fungsi, di mana teori fungsi ini meliputi perubahan sikap seseorang mempengaruhi atau berpengaruh oleh kebutuhan seseorang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang paling disorot dalam pembahasan kita kali ini, yaitu sikap keagamaan yang menyimpang. Nah, di mana sikap keagamaan yang menyimpang ini meliputi norma. Norma itu berkaitan dengan agama. Kemudian agama itu membahas tentang bagaimana pedoman yang diajarkan dalam agama tersebut. Kemudian kalau sudah kita melihat pedomannya, maka pasti akan timbul sikap. Bagaimana sikap seseorang, bagaimana caranya dia bersikap, apakah itu menunjukkan sikap tidak baik atau baik. Kemudian bersikap ini pula itu ada kaitannya dengan bertingkah laku, cara seseorang itu bertingkah laku, apakah sopan dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk kepada poin yang terakhir, di mana poin yang terakhir ini membahas perubahan sikap. Perubahan sikap di sini kita memfokuskan kepada perilaku agama yang menyimpang. Nah, di mana perilaku agama yang menyimpang ini memiliki positif dan negatif, di mana dampak positif dari agama sendiri adalah adanya keyakinan bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah dan lain sebagainya. Kemudian dampak negatifnya hanyalah terletak pada perbedaan setiap agama, misalnya agama Islam, agama Kristen dan lain-lain sebagainya yang ada di dunia ini, sehingga kadang kita itu saling menimbulkan konflik antara satu agama dengan agama yang lainnya. Sekian dari pemaparan materi PowerPoint kami kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah ucapan atau salah tulisan. Di sini kami mengharapkan koreksian dari dosen pembimbing untuk mengajarkan kami lebih lanjut lagi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.